Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama bahwa ketetapan yang Allah berikan tadi disikapi oleh para ulama dengan doa. Tahukah kita apa sih tujuan doa? Doa itu tujuannya adalah jika ketetapannya tidak baik, maka tolong diubah. Artinya ketetapan yang ada di sini masih potensial diubah. Siapa yang ubah? Allah. Yang ubah Allah. Nah, ini kan tadi kita belum membahas tentang yang ketetapan keempat kan, syaqiyun au sa'idun. Jadi ketetapan berkaitan dengan celaka atau bahagia. Itu kan pertanyaannya kan masuk ke bab itu. Ya, sedikit saya sampaikan bahwa celaka atau bahagia itu sudah ditulis. Sudah ditulis. Tetapi di atas tulisan itu ada namanya ilmu Allah. Ada ilmu Allah. Nah, ilmu Allah itu tidak bisa diakses oleh manusia. Karena ilmu Allah itu tidak bisa diakses manusia, maka kita hanya bisa mengakses tulisan yang sudah ditulis malaikat. Tadi kan tulisan kan? Sudah dituliskan ketetapan. Tulisannya digantungke. Ya bahasa sekarang jangan digantungkan lah. Disimpan di server, di pusat servernya itu namanya Lauhil Mahfuz. Nah, itu pusat datanya. Jadi big datanya itu ada di tempat namanya Lauhil Mahfuz. Itu pusat servernya. Nah, ingat, tulisan itu kan belum kejadian. Selagi belum kejadian, masih ada kemungkinan diubah. Nah, doa yang dipanjatkan itu adalah ikhtiar yang legal untuk meminta kepada Allah agar keputusan itu dianulir. Kalau jenengan membaca SK itu gimana bawahnya? Apabila ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka bisa ditinjau kembali. Nah, jadi apa yang ditetapkan bisa, tapi bisa loh ya, bisa itu ya bisa iya, bisa tidak. Makanya kalau loh Gusti Allah adilnya di mana? Loh, adilnya memberi kesempatan. Memberi kesempatan. Mas, sampean tak catat ya, sampean ngombe ini, tapi tak kasih kesempatan. Kalau kamu mau, kamu bisa berupaya meminta pengubahan terhadap ini. Kalau kamu mau. Nah, sifat adilnya Allah adalah memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang menurut dia akan menjadi kebaikan. Nah, itu sifat adilnya Allah. Karena kan kita tidak menganut konsep yang namanya fatalistik. Ya, ada teman-teman yang fatalistik, tapi kita kan tidak ikut. Pertanyaan itu mungkin cocok untuk teman-teman yang fatalistik. Karena yang fatalistik begini, alah, nek Gusti Allah ngesake aku mlebu surga, walaupun saiki tukang zina ya mlebu surga dhewe ngono. Walaupun saiki aku tukang nyolong, gaweane korupsi, nek Gusti Allah netepke aku dadi wong soleh, dadi wong apik, dadi wong husnul khotimah, mlebu swarga, mengko ya tekan dhewe. Ha, ini konsep fatalistik namanya. Nah, kita tidak menganut konsep seperti itu. Maka catatan ini adalah bahan informasi bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Karena apapun Allah akan membalas amal kita, bukan membalas catatan nasib kita. Yang dibalas adalah amal. Nek jenengan berbuat akan dibalas. Jenengan berbuat pasti akan dibalas. Tadi di mana? Di Baitus Syakur itu ada pertanyaan berkaitan, Pak, bagaimana
upaya yang bisa kita lakukan agar kita itu punya rasa takut sama Allah. Nah, kula contohke, pengen wedi ki ya kudune ngerti sing diwedeni. Ngerti sing diwedeni. Gusti Allah niku galak mboten? Galak. Galak Gusti Allah niku. Salah satu sifatnya Gusti Allah niku galak. Nggih. Nduntikom. Suka, bukan suka ya. Allah itu kalau nyiksa itu luar biasa. Ada sejarah penyiksaan manusia. Itu dahsyat-dahsyat. Biyen zaman Fir'aun ana wong wedok jenenge Masitoh digodhog urip-uripan. Nabi Ibrahim diobong ning tengah lapangan. Kayune leh ngumpulke seminggu. Makanya kaya ngopo. Terus sahabat Nabi, mohon maaf, itu ada yang ditusuk kemaluannya sampai tembus ke sini, pakai tombak, meninggal beliau. Itu sejarah penyiksaan. Itu luar biasa toh. Nah Gusti Allah nek nyiksa itu 1000 kali lipat dari itu. Apa wedi kula jenengan. Mulane ana wong kok macem-macem karo Gusti Allah, aneh. Ora kenal Gusti Allah berarti. Ndak kenal dia sama Gusti Allah. Kalau yang kenal ndak begitu. Nggih, cobi Bapak Ibu, kula jenengan umpamane hidup di tempat di mana di situ ada gangster, ono gangster. Gangster kan galak. Kalau di film-film Yakuza, Al Capone, gangster dari Amerika itu kan galak-galak. Prinsipnya dia apa? Nyenggol aku mati, ora mati. Tak bikin sengsara. Nyenggol sithik dadi masalah. Lah jenengan kok nyenggol Gusti Allah wani-wanine Gusti Allah niku luwih galak tinimbang niku lho. Nah, jadi artinya begini. Orang itu akan dibalas sesuai dengan pekerjaan dan perbuatannya. Masalah apa yang ditulis oleh Allah itu sekedar informasi, karena kita toh tidak tahu. Kita itu ditakdirkan apa toh? Cilaka apa bahagia? Tidak tahu kan? Catatan ini juga di Lauhil Mahfud. Yang tahu siapa? Allah sama malaikat pencatatnya kan? Kitanya tidak tahu. Lah nek wah-wah apa ya kula panjenengan ngerti? Kan tidak tahu. Maka yang seperti ini informasi untuk penguatan iman kita. Bukan sebagai semacam apologi, alibi bahwa kita itu boleh melakukan apa yang mestinya tidak boleh. Kan Gusti Allah wis menentukan. Jadi aku dadi maling ini kan ketentuannya Gusti Allah. Lah kuwi ngawur jenenge. Ndak boleh menurut kacamata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di mana keadilan Allah dalam konteks hadis yang kita baca ini? Keadilan Allah yaitu memberikan kesempatan kepada kita. Apakah kita mau berpeluang celaka atau berpeluang bahagia? Nah, bagaimana peluang itu? Amal perbuatan yang kita